Selamünaleyküm. Kita ketemu kembali dalam suasana yang sangat indah ini ya, suasana Idul Fitri. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman semuanya, untuk video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya. Kalau kemarin kita menjawab pertanyaan bagaimana pertama kali kita ketemu, untuk video yang kali ini kita menjawab pertanyaan bagaimana suami saya pertama kali datang ke Indonesia, kemudian kita bertemu untuk yang pertama kali di Indonesia hingga proses pernikahan. Jadi tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semuanya, kita itu punya rencana menikah itu tanggal 8 Juli 2018 ya, kita udah sepakat. Kemudian suami saya itu berangkat dari Turki itu tanggal 30 Juni dan sampai di Jakarta tanggal 1 Juli 2018. Nah, tanggal 1 Juli itu saya harus jemput suami saya di Jakarta ya, karena dia baru pertama kali datang ke Indonesia dan untuk ke rumah saya itu harus 1 kali penerbangan. Sebelum tanggal 1 Juli kita bertemu, saya menjemput suami saya di airport Jakarta. Itu saya sudah persiapan pernikahan di Indonesia. Salah satunya adalah konsultasi dengan pihak KUA. Kalau saya mau menikah dengan orang luar gitu ya, kemudian apa yang harus saya kerjakan. Nah, itu KUA bilang kamu daftarkan dulu pernikahan dengan syarat dari pihak wanita, dan nanti untuk pihak laki-laki itu menyusul. Dan tibalah saatnya tanggal 1 Juli 2018, itu pertama kalinya saya harus datang ke Jakarta sendiri ya, untuk menjemput suami saya, dan itu kali pertemuan kedua kita setelah sebelumnya kita ketemu pertama kali di Turki itu ya. Canong, what do you feel the first you come Indonesia? Endonezya'ya ilk gideceğim zaman birazcık korktum çünkü yalnız gidiyordum Endonezya'ya. Endonezya'ya vardığımda eşimi görebilecek miydim? O beni karşılayacaktı. O gelecek miydi, gelmeyecek miydi? Eğer gelmezse ne yapacaktım bilmiyordum. O yüzden korkuyordum. Oraya vardığımda bir telefonlaştık. O geldiğini söyledi ve ben rahatladım. Nah, tadi suami saya mengatakan itu pertama kali dia datang ke Indonesia itu dia takut ya, karena dia datang pertama kali ke negara lain dan itu juga sendirian. Yang dia takutkan itu adalah kita tidak bertemu di Jakarta. Jadi kalau seandainya saya tidak datang ke Jakarta, apa yang dia lakukan itu dia bingung di sana. 1 Juli itu dia datang ke Jakarta, itu tiba di airport itu pukul 7.45 pada saat itu ya. Dan saya juga dari Indo itu saya ambil pesawat yang pagi biar saya itu tiba di airport Jakarta itu sama dengan pesawat dia tiba. Setelah kita bertemu di airport itu kita kemudian dia merasa rileks karena udah lihat saya gitu ya, dan saya juga sebaliknya gitu. Dan setelah itu kita melanjutkan ke kedutaan Turki di Jakarta untuk melaporkan diri kalau dia datang ke Indonesia dan juga untuk mencari syarat pernikahan. Apakah yang diperlukan setelah kita tiba di embasi? Padahal sebelum saya menikah itu saya udah cari-cari informasi ya, untuk menikah dengan orang beda negara terutama Turki. Itu saya sudah mencari informasi dengan orang-orang yang udah menikah sebelumnya. Itu mereka bilang syaratnya itu harus dibawa komplit ya, akte kelahiran, kemudian kakak dari suami, kemudian surat izin menikah dari Turki sini ya, kemudian dia juga bawa ijazah dan lain sebagainya. Tetapi setelah sampai di embasi kita shock sekali, kita shock tapi happy gitu, karena yang diperlukan di embasi itu hanya paspor sama kimlik dari suami, paspor sama identitas diri atau KTP dari suami aja.
nggak perlu difotokopi, tetapi yang asli aja ya. Kemudian paspor dan KTP dari suami itu diminta oleh kedutaan. Habis itu mereka membuatkan satu lembar surat itu yang isinya menerangkan tentang identitas suami, kemudian izin untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia. Sekali ya, alhamdulillah cuman dibutuhkan paspor sama KTP aja atau identitas diri aja. Nah, dari embasi kita itu mendapatkan selembar surat untuk syarat menikah yang isinya menerangkan tentang identitas asli suami dan juga izin untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia. Kemudian saat itu juga kita terbang ke Solo ya, ke tempat tinggal saya, dan kita tiba di rumah saya itu malam hari. Kemudian pagi harinya saya harus nganter suami ke Polres ya, karena dia harus lapor diri karena dari negara asing datang ke Indonesia biar nggak dikira teroris ya. Dan juga lapor dari Polres itu merupakan salah satu syarat untuk pernikahan juga. Kita mendapatkan selembar kertas lapor diri dan kemudian kita langsung lanjut ke KUA ya, untuk mengantarkan surat pernikahan, syarat pernikahan dari pihak suami. Dan syaratnya itu hanya 2 ya, jadi satu dari embasi dan yang satu itu surat lapor diri di Polres setempat. Kemudian kita masih ada waktu sekitar dari tanggal 3 ya, 3, 4, 5, 6, 7, ada 5 hari kita persiapan untuk pernikahan. Jadi suami membeli segala sesuatu termasuk mas kawin dan lain sebagainya itu dia beli di Indonesia ya, yang praktis aja kita beli di sana. Dan akhirnya pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 8 kita melaksanakan pernikahan. We do marry in July 8 July 2018 we married in Solo, front of your house. Yes. Video nikah. Nah teman-teman semuanya, itulah sedikit cerita dari kita ya. Ternyata syaratnya itu sangat gampang sekali. Jadi saya memberikan saran kepada teman-teman semuanya yang punya hubungan dengan orang luar, sebelum melaksanakan proses pernikahan, syarat-syaratnya apa, itu alangkah baiknya untuk menghubungi embasi ya, menghubungi kedutaan, karena mungkin setiap tahun itu syaratnya berbeda. Nah teman-teman semuanya, terima kasih sudah melihat video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ketemu untuk video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Teşekkürler. Terima kasih.